belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak More. Sini. Selamat pagi Selamat pagi Kak Sesha. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini hari Minggu, berarti kita mau ibadah online ya. Semuanya sudah siap ibadah belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak Tesha Siap. sudah siap? Sudah. Berarti adik-adik yang di rumah sudah siap juga ya untuk beribadah. Semuanya duduk yang manis, sudah pakai baju yang rapi. Kita masuk dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah adik-adik, kita mau bersaat teduh. Kita saat teduh ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Sekarang kita mau bernyanyi. Ayo adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi pakai gaya kan Kak berdiri. Monet? Iya, Kak, sini. Ayo berdiri. Udah berdiri belum? Sudah ya. Kita mau nyanyi dari Kirim Ceria berapa Kak Monet? 2:13 dengar panggilan Tuhan, Kak. Oke deh, musik. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Sekali lagi adik-adik. Dengan panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya, kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Wah, kayaknya adik-adik sudah bersemangat ya Kak More. Harus dong, Kak. Harus semangat. Harus dong tetap beribadah. semangat adik-adik. Nah, kita mau masuk dalam ibadah, kita pastinya harus berdoa. Berdoa. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Kita panggilin ya yang mau berdoa, Kak Dian. Hai, Kak. Hai Kak Dian. Nah, katanya kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa ya, Kak. Kita nyanyi ya, lipatlah tangan. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak. Dan sekarang Tuhan, Engkau sudah persiapkan hati kami. Pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini agar boleh berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Terima Kak. kasih Kak Terima kasih, Dian. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Moren Iya, ya. Kak. Tapi pastinya kita harus bernyanyi lagi. Semua tetap berdiri adik-adik ya, nggak ada yang duduk ya.
kita mau bernyanyi dengan gaya dari Kidung Ceria berapa kamu, Ren? 2, 2, 3, Tuhan kau memanggil aku. Katisha. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah, adik-adik sesuai lagunya, adik-adik sudah siap mendengar ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, tapi kita mau bermazmur dulu. Dibuka Alkitabnya ya, Kak? Iya, harus betul sudah siapkan Alkitabnya adik-adik, dibuka Alkitabnya karena kita akan bermazmur yang akan dipimpin oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Cindy. Nah adik-adik, kita mau bermazmur terlebih dahulu. Adik-adik siapkan Alkitabnya, lalu buka Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Kalau adik-adik sudah siap, kita akan membacakannya secara gilir ganti. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam firman. Selamat pagi. Adik-adik, kita sudah siap ya adik-adik? Semuanya sudah bermazmur. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Ya, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, biar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mampukan kami supaya kami boleh mengerti akan maksud Tuhan, akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang telah melihatnya. Kamu bergembira kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka yang meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang di atas dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, adik-adik, kita tadi sudah membaca pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah, di sini ada 3 kata yang kita bisa lihat dari pembacaan kita hari ini adalah pengharapan, iman, dan kasih. Ya. Nah, hari ini melalui pembacaan 1 Petrus ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang yang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa kita harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan, adik-adik, diberikan keberanian. Sebagai orang percaya, di dalam kita harus menghadapi setiap penderitaan. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini merupakan suatu surat untuk jemaat mula-mula saat itu, karena mereka saat itu menghadapi penderitaan. Nah, di sini Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Karena itu kita tidak pernah lepas dari penderitaan, ya. Memang gak mudah adik-adik, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan yang dimulai dengan hidup berpengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, apa sih hidup yang berpengharapan itu? Nah, ya, hidup yang berpengharapan itu adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi apapun yang kita alami. Karena itu, hidup dalam berpengharapan memberikan kekuatan iman bagi kita adik-adik, memberikan kekuatan iman juga bagi kita dan kemampuan untuk kita juga meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, Rasul Petrus juga mau mengingatkan kita kembali bahwa hidup beriman adalah mendasarkan diri kita pada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan pengharapan senantiasa juga memampukan kita sebagai orang percaya melihat ke depan pada janjinya, pada keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Nah, iman dan pengharapan juga memberikan kunci utama bagi kita sebagai orang percaya, ya. Nah, karena itu kita harus hidup dalam iman dan pengharapan. Caranya bagaimana supaya kita juga bisa membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dengan kondisi yang adik-adik alami sekarang ini, ya, kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa lihat adik-adik juga susah belajar, ya kan, karena kondisinya adik-adik nggak bisa belajar di sekolah. Jadi adik-adik semua harus belajar di rumah secara online bersama dengan guru-guru adik-adik. Ya, adik-adik, dengan banyak kondisi yang kita alami saat ini juga, ya. Tadi seperti tadi Kak Ellen bilang, adik-adik juga mengalami kesusahan dalam hal belajar, ya, karena adik-adik tidak bisa belajar di sekolah. Nah, masih banyak hal yang lain, ya, tetapi itu tidak menyurutkan hati kita adik-adik untuk kita mau melakukan segala sesuatunya, karena kita selalu
berani mau menyatakan bahwa kita punya iman, bahwa kita punya pengharapan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan semuanya itu? Ya, contohnya, ya, kita sediakan waktu kita buat Tuhan, ya. Kita sediakan waktu kita buat Tuhan Yesus dengan caranya kita bersekutu, ya, kita berdoa, kita membaca Alkitab setiap hari. Nah, dengan seperti itu kita mempunyai kekuatan yang itu yaitu kekuatan iman, kekuatan dalam pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita adik-adik. Nah, melalui pembacaan kita hari ini, Kalian mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik bahwa ingat bahwa iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus akan selalu nyata adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, untuk kami tetap mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami tetap percaya Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Biar firman Tuhan ini boleh tetap selalu tinggal dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam sorga, di pagi ini kami mau berdoa dan kami bersyukur Tuhan karena kami boleh melaksanakan ibadah secara online bersama dengan adik-adik klien kami dan kakak pelayan. Tuhan berkati, biarlah ibadah ini boleh tetap terus ada bersama dengan kami, dan biarlah kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati segala keadaan dan situasi yang dialami oleh bangsa kami ini Bapa. Kami tetap percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati, supaya mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan kami dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, nanti setelah selesai ibadah, kalian akan kasih aktivitas buat adik-adik. Nanti setelah aktivitasnya sudah dikerjakan, nanti adik-adik boleh kumpulkan dan kirimkan ke WhatsApp grup orang tua adik layan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik pastinya sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi kamu sudah mendengarkan firman Sudah, Tuhan Kak. kan? Katisha sudah mendengarkan Sudah. ya? Nah, semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan itu dengan puji-pujian. Ayo adik-adik berdiri lagi, Ayo berdiri. lagi. Ya, kita nyanyi dari mana Kak Maren? Dari 227, tanganku hendak kupakai. Katisha. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan
seneng deh Kak Cindy ngelihatnya ya Kak Moren. Iya, Semuanya Kak. adik-adik kayaknya semangat banget tuh ya Kak Moren. Iya dong, harus semangat Kak, Bener. walaupun ibadahnya hanya di rumah. Betul Kak Moren. Adik-adik, seperti minggu lalu ya, untuk persembahan kali ini tidak dikumpulkan secara langsung, tapi adik-adik mengumpulkannya bersama papa mama yang ada di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadah. Kita mau bernyanyi lagi, tetap dengan posisi berdiri. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria berapa Kak Moren? 247 Kak, kita yang kecil tidak terpencil. Oke, semuanya berdiri. Kita mau pakai gaya ya. Silahkan Kak Tesya. Kita yang kecil tidak terpencil. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Kita yang kecil tidak terpencil. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik, kita sudah mau menyelesaikan ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa. Silahkan Kak Dian. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, udah menyanyi, firmannya seru. Sekarang kita mau tutup ya ibadah kita mau berdoa. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung. Kiranya Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pelayan boleh kami dengar dengan baik dan boleh menetap di dalam hati kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Ya Kak. Kemarin kita sudah selesai ibadah ya, ya kan Kak Tesya? Hmm. Nah adik-adik, kita selesai ibadah, tapi Kak Cindy mau adik-adik tetap setia ya dalam mengikuti ibadah online walaupun di rumah aja. Adik-adik tetap semangat ya Kak Moren ya. Ya, Kak, minggu depan tetap standby di depan YouTube-nya ya Kak ya. Iya betul Kak Moren. Dan jangan lupa tetap cuci tangan, tetap pakai masker, dan jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai berjumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.